Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas anatomi yang berjudul Sistem Muskuloskeletal dan Sistem Kardiovaskular. Namun sebelum masuk dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gede Daniel Satriasa dengan kelas 2C dan nomor absen 1 dengan NIM akhir 004. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari tulang, otot, sendi, ligamen, tendon, dan tulang rawan atau kartilago yang bekerja sama untuk menopang tubuh, menghasilkan gerakan, dan melindungi organ-organ vital. Tulang merupakan komponen utama yang membentuk kerangka tubuh manusia. Selanjutnya ada pengertian tulang. Pengertian tulang adalah jaringan ikat yang keras dan kuat tersusun atas mineral, terutama kalsium dan fosfat, kolagen, serta sel-sel tulang. Pada orang dewasa terdapat sekitar 206 tulang yang membentuk rangka tubuh. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi tulang. Yang pertama ada menopang tubuh sehingga tubuh dapat berdiri dengan tegak. Yang kedua melindungi organ vital, misalnya yang pertama tengkorak. Tengkorak melindungi otak, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang belakang melindungi sumsum tulang belakang. Yang ketiga, tempat meletakkan otot, tendon, dan ligamen. Yang keempat, ada pembentukan sel darah, hematopoiesis di sumsum tulang merah. Yang kelima, ada penyimpanan mineral, terutama kalsium dan fosfor. Yang keenam, itu ada penyimpanan lemak pada sumsum tulang kuning sebagai cadangan energi. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur tulang. Struktur tulang dibagi menjadi 6. Yang pertama itu periosteum, yang artinya lapisan luar yang mengandung pembuluh darah dan saraf. Yang kedua, tulang kompak, bagian keras dan padat yang memberi kekuatan. Yang ketiga, tulang spons atau spongiosa, berongga, ringan, dan berisi sumsum tulang. Yang keempat ada sumsum tulang merah, menghasilkan sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang kelima ada sumsum tulang kuning, menyimpan cadangan lemak. Dan yang terakhir ada edesteum, lapisan yang melapisi bagian dalam tulang. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam struktur tulang secara detail. Prasiteseum adalah mengandung pembuluh darah dan saraf. Tulang kompak, keras, dan padat. Adesteum melapisi bagian dalam tulang. Tulang spons atau spongiasa ringan dan berongga. Sumsum tulang merah menghasilkan sel darah putih, sel darah merah, dan trombosit. Sumsum tulang kuning menyimpan cadangan dan lemak. Berikut ada foto disertakan secara rinci. Selanjutnya kita akan masuk dalam rangkuman. Jadi tulang adalah komponen utama sistem muskuloskeletal yang memiliki peran penting dalam menopang tubuh, melindungi organ vital, menghasilkan sel darah, serta menyimpan mineral dan lemak. Struktur tulang yang kompleks memungkinkan tulang menjadi kuat namun tetap ringan dan berfungsi secara optimal. Oke, next. Kita akan masuk ke dalam pemaparan materi sendi atau artikulasi. Sistem muskuloskeletal. Sendi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan serta menjaga kestabilan rangka. Sendi merupakan salah satu komponen utama sistem muskuloskeletal yang bekerja sama dengan tulang, otot, tendon, dan ligamen untuk menghasilkan gerakan tubuh. Selanjutnya pengertian tentang sendi. Sendi atau artikulasi adalah tempat bertemunya dua atau lebih tulang yang memungkinkan terjadinya gerakan serta menjaga kestabilan rangka. Sendi merupakan salah satu komponen utama sistem muskuloskeletal yang bekerja sama dengan tulang, otot, tendon, dan ligamen untuk menghasilkan gerakan tubuh. Selanjutnya, kita akan masuk dalam fungsi sendi. Yang pertama, di sini ada 5 fungsi sendi. Yang pertama, menghubungkan dua atau lebih tulang. Yang kedua, memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Yang ketiga, menjaga kestabilan rangka. Yang keempat, mengurangi gesekan antar tulang serta gerakan. Yang kelima, menyerap benturan selama beraktivitas.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam struktur sendi sinovial. Sendi yang paling banyak bergerak pada tubuh manusia memiliki bagian-bagian berikut. Ada 7 bagian. Yang pertama, tulang, tulang rawan, kapsul sendi, membran sinovial, cairan sinovial, ligamen, dan tendon. Selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan tentang struktur sendi sinovial. Yang pertama, tulang. Ujung tulang yang saling bertemu. Yang kedua, tulang rawan cartilago-artikular melapisi ujung tulang untuk mengurangi gesekan. Yang ketiga, kapsul sendi membungkus dan melindungi sendi. Yang keempat, ada membran sinovial menghasilkan cairan sinovial. Yang kelima, ada cairan sinovial melumasi sendi dan memberi nutrisi pada tulang rawan. Yang keenam, ligamen menghubungkan tulang dengan tulang serta menjaga kestabilan sendi. Yang ketujuh, ada tendon menghubungkan otot dengan tulang dan membantu pergerakan sendi. Baik di sebelah kanan itu ada animasi dan penjelasan bagaimana sendi bekerja saat bergerak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam klasifikasi sendi berdasarkan kemampuan bergerak. Sinortrosis atau sendi mati tidak dapat digerakkan sambung antara tulang tengkorak. Yang kedua, ada amfiartrosis atau sendi kaku. Geraknya terbatas, contohnya hantar ruas tulang belakang dan sambung tulang rusuk dengan tulang dada. Dan yang ketiga, ada diarkrosis, sendi gerak sinovial. Dapat bergerak bebas, merupakan jenis sendi yang paling banyak ditemukan pada tubuh. Contoh, sendi engsel, lutut, siku, dan sendi pelana, pangkal, dan ibu jari. Oke, kita akan masuk ke dalam otot. Pengertian, fungsi, dan peran otot dalam tubuh. Tapi yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian. Pengertian otot adalah jaringan yang tubuh yang memiliki kemampuan untuk berkontraksi, memendek, dan berelaksasi memanjang sehingga menghasilkan gerakan. Dalam sistem muskuloskeletal, otot bekerja sama dengan tulang, sendi, tendon, dan ligamen untuk memungkinkan tubuh bergerak dan mempertahankan postur dan menghasilkan tenaga. Selanjutnya di sebelah kita akan melihat tentang fungsi otot. Di situ ada 5 fungsi otot. Yang pertama, menghasilkan gerakan tubuh. Otot berkontraksi dan berelaksasi untuk menggerakkan tulang melalui sendi, menjaga postur dan keseimbangan tubuh. Otot bekerja sama secara terus-menerus untuk mempertahankan posisi tubuh saat berdiri, duduk, atau bergerak. Yang ketiga, menstabilkan sendi. Otot dan ligamen bekerja sama untuk menjaga sendi tetap stabil saat bergerak. Yang keempat, menghasilkan panas tubuh. Termogenesis untuk membantu menjaga tubuh saat otot beraktivitas. Panas dihasilkan sebagai produk sampingan metabolisme. Yang kelima, melindungi organ tertentu. Otot melindungi organ vital seperti jantung, paru-paru, dan organ dalam lainnya. Di sini ada otot bekerjasama dengan dalam sistem muskuloskeletal. Jadi tulang ditambah sendi, ditambah tendon dan ligamen akan hasilnya ada pergerakannya. Tapi di sini saya akan menjelaskan tulang. Tulang di sini memiliki fungsi memberikan bentuk dan menopang tubuh, dan sendi memiliki fungsi memungkinkan tulang bergerak satu sama lain. Tendon memiliki fungsi menghubungkan otot ke tulang. Ligamen memiliki fungsi menghubungkan tulang ke tulang dan menstabilkan sendi. Hasilnya adalah tubuh dapat bergerak, menjaga postur, dan menghasilkan tenaga. Situ ada 3 jenis otot. Yang pertama, otot rangka atau lurik melekat pada tulang, kerja sadar dapat dikendalikan. Otot polos terdapat pada organ dalam, usus pembuluh darah, kerja tak sadar. Otot jantung terdapat pada jantung, kerja tak sadar dan berirama. Selanjutnya kita akan masuk dalam jenis-jenis otot. Ada 3 jenis otot yang sudah saya jelaskan tadi. Situ ada jenis-jenisnya dan juga contohnya. Jadi kita masuk ke dalam struktur otot rangka. Struktur otot rangka. Di sini ada 6 struktur otot rangka. Yang pertama, tendon menghubungkan otot dengan tulang. Fasciculus
kumpulan serat otot yang dibungkus oleh jaringan ikat perimasium. Yang ketiga, serabut otot muscle fiber, sel otot panjang berinti banyak diselubungi oleh jaringan ikat. Dan yang keempat, myofibril, terdapat dari benang-benang halus yang tersusun rapi memanjang di dalam serabut otot. Yang kelima, sarkomer, bagian antara dua garis Z yang menjadi unit kontraksi otot. Yang keenam, filem aktin dan miosin. Aktin filamen dan tipis dan miosin filamen tebal, saling bergeseran saat berinteraksi. Mekanisme filamen geser. Selanjutnya kita masuk dalam sistem kardiovaskular. Pengertian dari sistem kardiovaskular adalah pengertian saat kardiovaskular dalam sistem organ yang terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Sistem ini bertugas mengangkut oksigen, zat gizi, hormon, dan berbagai zat penting lainnya ke sel-sel tubuh serta membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme itu dikeluarkan. Selanjutnya ada komponen sistem kardiovaskular. Yang pertama jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang ketiga ada darah. Jantung itu adalah organ berotot yang berfungsi sebagai pompa utama yang mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Jantung memiliki 4 ruang, yaitu yang biru ada atrium atau serambi kanan, yang pink ada atrium serambi kiri, yang biru tua ada ventrikel atau balik kanan, ventrikel yang merah adalah bilik kiri. Yang kedua itu ada pembuluh darah. Pembuluh darah merupakan saluran tempat dan mengalirnya arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah membawa darah keluar dari jantung menuju jaringan tubuh, umumnya kaya akan oksigen. Yang kedua ada vena, membawa darah kembali ke jantung, umumnya kaya karbon dioksida. Dan yang terakhir kapiler, pembuluh darah sangat kecil yang menjadi tempat pertukaran oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan zat sisa dengan sel-sel tubuh. Dan yang ketiga, ada darah. Darah merupakan jaringan cair yang terdiri dari yang kuning itu adalah plasma darah. Bagian cair darah berwarna kuning pucat yang membawa nutrisi, hormon, protein, dan zat sisa. Yang berwarna merah itu ada sel darah merah, mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Itu ada yang ketiga itu sel darah putih, melawan kuman dan infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Dan yang terakhir ada kepingan darah atau trombosit, membantu proses pembekuan darah saat terjadi luka. Selanjutnya kita akan masuk dalam fungsi sistem kardiovaskular. Yang pertama ada mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Darah membawa oksigen dari paru-paru melalui jantung ke seluruh sel tubuh agar sel dapat menghasilkan energi. Yang kedua ada mengangkut zat gizi ke seluruh tubuh. Darah membawa nutrisi dari makanan yang telah dicerna di usus menuju sel-sel tubuh yang untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan. Yang ketiga membawa karbon dioksida dan zat sisa metabolisme ke organ. Yang keempat ada mengedarkan hormon ke organ target. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar di bawah darah organ atau jaringan target untuk mengatur berbagai proses dalam tubuh. Yang kelima ada membantu menjaga suhu tubuh. Darah mendistribusikan panas ke seluruh tubuh dan membantu mengatur pelepasan panas melalui kulit atau keringat atau menyimpan pembuluh darah. Yang keenam ada menjaga keseimbangan cairan dan pH tubuh. Darah membantu menjaga kadar cairan elektrolit dan pH tubuh agar tetap stabil untuk kelangsungan fungsi sel. Peredaran darah. Di sini ada 2 peredaran darah. Yang pertama peredaran darah kecil atau sirkulasi pulmonal. Alurnya itu ventrikel kecil kanan dan atrium kiri. Fungsinya membawa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru, mengambil oksigen di paru-paru, dan yang terakhir mengembalikan darah yang kaya oksigen ke jantung. Dan yang kedua itu ada peredaran darah besar, sirkulasi sistemik, ventrikel kiri dan atrium kanan. Fungsinya itu ada 2, menyalurkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh, dan yang terakhir mengembalikan darah yang membawa karbon dioksida ke jantung. Baik, itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Sekiranya ada kesalahan maupun hal yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Saya tutup presentasi ini dengan para Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam harmoni.